Nah, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan panjang dan juga pengukuran panjang ya, pengukuran panjang dan alat ukur panjang. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas berat dan juga cara mengukur berat. Kemudian juga kita akan membahas tentang waktu ya, insya Allah. Bismillah. Nah, sebelum itu Ustaz ingatkan lagi adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya, salihah. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Maka sediakan alat tulisnya. Sediakan alat tulisnya, bukunya ya, pulpennya ya. Atau pensilnya, juga penghapusnya jika dibutuhkan ya. Baik. Kemudian nanti selama proses belajar, jika ingin ke kamar mandi, silahkan ya. Atau mau buang air, apa Ustaz mau buang air misalnya, mau ke hammam, maka boleh ya, silahkan izin terlebih dahulu. Kemudian jika nanti haus ataupun kurang konsen, dan juga boleh menyediakan air minum ataupun air putih di sebelahnya ya, Solihah. Baik, kita mulai. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang panjang. Nah, panjang ini memiliki satuan internasional yaitu meter. Nah, satuan meter ini memang digunakan di berbagai negara. Untuk di Indonesia sendiri, satuan panjang yang paling sering kita sering gunakan adalah apa? Meter dan sentimeter ya. Kemudian kita kemarin sudah belajar apa? Belajar penggaris, meteran roll kecil, meteran roll besar, jangka sorong, meteran pita, Masya Allah. Kemarin tugasnya yang praktikum di rumah menghitung benda-benda di sekitar, sudah mengerjakan semua? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada, Ustadz lihat ada yang pakai penggaris, ada yang pakai meteran roll kecil, ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berhadiah? Siapa tadi yang mengucapkan salam? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, masuk ke pertemuan ini kita akan membahas tentang berat. Berat memiliki satuan internasional yaitu kilogram. Nah, satuan kilogram inilah yang akan digunakan di seluruh negara. Baik itu di Indonesia ya, kemudian di negara mana lagi? Misalnya di Malaysia ya. Kemudian di mana? Contoh-contoh yang lain. Pokoknya di semua negara kita menggunakan satuan kilogram untuk satuan internasionalnya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, satuan berat yang paling sering kita gunakan adalah kilogram, kemudian ada ons, dan juga gram. Baik, 1 ons itu sama dengan 100 gram ya. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Untuk 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kemudian alat ukur berat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa alat ukur panjang. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa alat ukur berat. Apa saja alat-alatnya? Mari kita simak ya, Solihah. Yang pertama ada timbangan duduk.
timbangan duduk. Kenapa dibilang timbangan duduk? Nah, karena benda yang ditimbang itu seperti didudukkan ya di atas alat ukurnya atau timbangannya. Timbangan duduk ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada timbangan bebek. Nah, kalau kita lihat bentuknya memang mirip seperti bebek ya. Biasanya sering kita melihat timbangan-timbangan seperti ini di mana? Di pasar ya, di pasar tradisional. Soliha sering ikut Umu ke pasar? Sering. 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 Tidak. Pedagangnya menggunakan timbangan seperti ini tidak? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Dari timbang, Ustaz, di sini. Nggak ditimbang? Iya, udah ditimbang duluan sebelum dijual. Oh, udah ditimbang duluan sebelum dijual. Masya Allah. Baik. Sebenarnya kita dapat melakukan penimbangan terhadap barang-barang yang kita beli ya ketika sudah sampai di rumah. Nah, karena apa? Karena untuk mencegah apa ya perbuatan buruk atau perbuatan zalim ya terhadap pembelinya. Jadi kita sebagai pembeli kadang-kadang juga mesti cek berat dari barang yang kita beli. Baik, salah satu alat ukurnya adalah timbangan bebek. Nah, cara menggunakannya yaitu benda yang atau barang yang akan diukur beratnya dimasukkan ke dalam basketnya. Nah, ini apa ini namanya? Dibilangnya Basket. apa? Dibilangnya apa ini? Basket. Baik, kemudian setelah dimasukkan ke dalam basketnya, nah kita ukur berat benda tersebut menggunakan pemberat di sini. Ada pemberat yang kiloan, ada pemberat yang pakai ons, dan juga ada yang gram, dan seterusnya ya. Nanti jika pemberatnya sesuai dengan berat benda yang ditimbang, nah timbangan bebek ini akan sejajar atau satu garis lurus ya. Nah ini kan ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Nanti jika sudah sesuai timbangannya, beratnya, nanti dia akan sejajar atau lurus. Bebeknya ini, bebek-bebeknya ini. Nah ini bebek-bebeknya ini saling ketemu muncungnya ya. Baik, sampai sini Salihah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Ustaz. Allah tidak ada, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada timbangan kue. Nah, siapa yang suka bikin kue di sini? Saya, Ustaz. Kaila. Masya Allah. Ustaz. Kaila, Ustaz. Asyira, Ustaz. Ustaz. Mutia ya. Nah, memang kalau membuat kue harus ada resepnya. Harus ada resepnya ya kalau mau buat kue. Nah, ini bisa menggunakan timbangan kue untuk mengukur atau menakar bahan-bahan kue yang akan kita buat menjadi kue. Nah, kalau nggak ditimbang, nanti apa? Nanti bisa kebanyakan tepungnya ya, atau kemanisan karena kebanyakan gulanya dan lain sebagainya ya. Telurnya juga ya ditimbang seperti ini. Baik, tujuannya apa? Tujuannya supaya resep yang kita gunakan, nah itu bisa kita jadikan sebuah kue yang enak. Nah, ini menggunakan timbangan kue supaya takarannya sesuai ya, Solihah ya. Kalau nggak sesuai nanti rasanya bisa berbeda, tidak sesuai dengan resepnya, atau malah nggak jadi kuenya.
bisa keenceran misalnya ya adonannya, ataupun misalnya bisa apa? Bisa bantet ya, atau sangat keras ya dan lain sebagainya. Rasanya juga ya misalnya. Kalau rasanya misalnya dari apanya? Dari susu misalnya, dari gula misalnya ya. Kalau itu tidak sesuai takarannya atau beratnya, nah juga akan mempengaruhi rasa dari kuenya. Baik, tadi ada Kaila, ada Mutia, ada Syirah. Kalau di rumah buat kuenya menggunakan timbangan? Ya, Ustaz, Mutia pakai timbangan digital, Ustaz. Masih timbangan digital. timbangan digital. Iya, Ustaz, pakai timbangan digital. Aku juga pakai timbangan digital, Ustaz. Masya Allah. Memang menggunakan timbangan digital ini lebih praktis ya, lebih mudah ya. Tinggal ditaruh barangnya atau bendanya, angkanya langsung muncul. Nah, jadi tidak perlu repot-repot ya. Jadi lebih mudah semuanya apabila ada alat-alat yang serba digital ya. Baik, kemudian ada timbangan barang. Timbangan barang juga sama, termasuk timbangan duduk. Sama halnya dengan timbangan kue, juga timbangan bebek. Timbangan bebek, timbangan kue, timbangan barang juga termasuk ke dalam timbangan duduk. Nah, timbangan barang bentuknya seperti ini ya. Mungkin jarang kita melihatnya. Nah, biasanya kalau kita ke tempat apa namanya? Toko beras, toko gula, nah itu biasanya berkarung-karung gitu ya. Untuk mengukur berat dari beras yang dalam karung, gula yang dalam karung, pokoknya yang berat-berat ya, menggunakan timbangan barang seperti ini. Nah, ini karena dia berguna untuk mengukur barang-barang yang lebih berat daripada timbangan-timbangan yang lain. Timbangan ini digunakan untuk mengukur barang-barang yang lebih berat daripada menggunakan timbangan-timbangan yang lain. Yang buat menulis hurufnya di dalam sini. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan ya, timbangan digital. Timbangan digital seperti ini ya. Nah, biasanya kita sering melihatnya di mana? Di supermarket modern, di toko buah, toko ayam, toko-toko lainnya ya. Sama ini. Tapi ini berubah. Karena kan ini sama ini. Nah, kalau barangnya ditaruh di atas timbangan digital yang seperti ini, nanti juga akan muncul harga dari barang tersebut. Pertama-tama, penjualnya akan melakukan pengaturan terhadap harga per kilo dari barangnya. Nah, sehingga nanti harga dari buah-buahan, dari ayam misalnya, dari gula dan lain sebagainya, itu nanti diukur beratnya langsung muncul harganya di sini. Biasanya kalau kita ke supermarket ya, kalau kita mau beli buah-buahan, nah biasanya kita ambil buah-buahnya terlebih dahulu, atau kita ambil ikannya terlebih dahulu, ayamnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menyerahkan kepada orang yang menimbang. Kita serahkan barang yang ingin kita beli ke orang yang mau menimbang, kemudian akan ditimbang beratnya. Nanti akan muncul harga dari barang yang akan kita beli. Nanti muncul apa itu? Kertas yang bisa ditempel itu ya, stikernya itu ya, stiker harga ya. Kemudian nanti kita tinggal membawa barang tersebut kemana? Ke kasir untuk dibayar ya. Untuk dibayar. Baik, sampai sini Salihah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada Ustaz. Allah tidak ada Ustaz. Tidak ada. Kemudian ada timbangan badan ya. Timbangan badan ini seperti ini. Biasanya kita melihat di beberapa tempat. Contohnya misalnya di rumah sakit, di klinik, bahkan kita sering menjumpainya di apotek. Nah, tak jarang pula kita mempunyai atau memilikinya di rumah ya. Ada yang punya timbangan badan di rumah? Punya Ustaz. Punya Ustaz. Kayla punya. Tidak Asyira ya. Ustaz. Punya Ustaz. Malah. Tidak punya Ustaz. Syaima punya Ustaz. Banyak ya yang punya ya. Ustaz. Kira punya Ustaz. Sudah pernah menimbang Syaima punya berat Ustaz. badannya di rumah? Sudah Ustaz. Coba Ustaz mau Sudah tanya. Ustaz. Kafa atau Syaima namanya? Panggilannya? Syaima Ustaz. Syaima di rumah pernah menimbang berat badannya? Benar Ustaz. Berapa berat badannya? 30. 30. Masya Allah. Coba Ustaz mau tanya yang lain. Asyira juga punya timbangan seperti itu? Punya Ustaz. Berapa berat badannya? 29. 29. Mirip ya, dikit selisih 1 kilo dengan Kafa ya, atau Syaima ya. Selisih 1 kilo dengan Syaima. Asyira dan Syaima selisih 1 kilo berat badannya. Syaima 30 kilo, kemudian Asyira 29 kilo. Baik, Alea berat badannya berapa, Liha? 27 Ustaz. 27. Kemudian Asma berapa berat badannya? Sofia punya juga Ustaz. 25 Ustaz. Berapa? 25. 35. 25. 25. Masya Allah. Coba Ustaz mau tanya. Di antara Asyira, Syaima, Asma, dan Alea, siapa paling berat badannya? Syaima. Syaima. Kalau yang paling ringan siapa? Asma. Asma. Sofia 2. Tuntas. Sofia 2 timbangan badan. Benar ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti itu, membedakan berat badan atau mengukur berat badan ya, nah, kita bisa membedakan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Baik. Untuk timbangan berat badan ada yang seperti ini ya, menggunakan jarum. Nah, ada juga yang berbentuk seperti ini tapi digital. Nah, jadi kalau kita naik di atasnya, nanti akan muncul angkanya. Kemudian ada timbangan neraca. Timbangan neraca ini lumayan jarang kita menemukannya ya. Karena biasanya kita menemukan timbangan neraca ini di toko-toko emas ya dan lain sebagainya. Jadi jarang kita ke tempat seperti ini ya. Nah, timbangan neraca biasanya digunakan untuk mengukur berat benda yang kecil atau ringan ya. Contohnya adalah emas. Misalnya apa? Misalnya cincin ya, kalung dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan timbangan neraca. Tingkat ketelitiannya bisa mencapai 100 mg. Timbangan ini bisa digunakan hingga ke tingkat ketelitian benda 100 mg ya. Baik.
Sampai sini Salihah, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke soal-soalnya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Baik, nomor 1. Ayo berlatih 2. Nomor 1. Halaman berapa Ustaz? Berat beras tersebut Sudah adalah berapa? dikerjakan Ustaz. Berapa? 5 kg. 5 kilogram apa 2 kilogram? 2 kilogram. 2 2 kilogram Ustaz. 2 kilogram. kilogram. Kemudian nama alat ukurnya adalah apa? Timbangan kue. Timbangan kue. Kemudian yang di bawah timbang berat dari kacang 1 kilogram. kilogram ya. Masih sama, masih menggunakan timbangan kue. Nah, Mumtaz jawabannya adalah 2 kilogram dan juga 1 kilogram ya. Baik. Oh, langsung. Untuk yang nomor 3, nah ini menggunakan timbangan apa? Timbangan digital ya. Timbangan digital. Tinggal taruh bukunya di atas timbangannya. Kemudian nanti timbangannya akan memunculkan berat dari buku tersebut ya. Nah, ini kita langsung dapat membacanya bahwa beratnya adalah 200 gram ya. Beratnya adalah 200 gram. Kemudian nomor 4. Apa nama dari timbangan tersebut? Timbangan bebek. Timbangan bebek. Nah, ini ya. Kalau dia udah sesuai beratnya, kalau sudah sesuai beratnya, bebek-bebeknya ini akan saling berhadapan. Nah, ini sejajar ya. Bebek-bebeknya akan sejajar ya. Kalau dimakan benar-benar sudah dimakan. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, kita lihat pemberatnya. Pemberatnya ada menggunakan pemberat 1 kilogram dan juga 1 kilogram. Maka kita jumlahkan beratnya sama dengan berapa? 2 kilogram. 2 kilogram. Jadi berat ikan yang ditimbang, adalah 2 kilogram. Mumtaz. 2 kilogram. Baik, kemudian kita lanjutkan ke waktu. Nah, ini ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa waktu itu bagaikan pedang ya. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka dia yang akan memotongmu ya. Nah, artinya apa? Waktu yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu kita sehat misalnya ya. Nah, ketika kita sehat, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah ya. Ustadz, apakah kalau sakit tidak bisa beribadah? Bisa ya. Kalau sakit bisa beribadah, tapi tidak seleluasa, tidak sebebas, tidak bisa beribadah sebanyak ketika kita sehat. Nah, berbeda ya, ketika kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Kita dapat beribadah apapun. Nah, berbeda ketika kita sakit. Nah, ibadah yang kita lakukan terbatas ya. Jadi, manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk anak-anak soleh sekalian, manfaatkan waktunya untuk apa? Untuk berbakti ya kepada orang tuanya ya, Solia ya. Itu kenapa itu di chat tidak ada pasar. Baik. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, Salihah. Baik, kita akan membahas tentang waktu. Nah, pada jarum jam
analog ada 3 biasanya ya. Ada 3 jarum pada jam analog. Yang pertama ada jam atau jarum detik ya. Nah, jarum detik itu yang selalu bergerak, selalu muter terus-terusan itu ya. Yang biasanya sering kita lihat pada jam analog itu biasanya warnanya warna merah ya untuk yang detik. Untuk yang detik biasanya warnanya warna merah biasanya ya. Sering kita jumpai warnanya merah itu yang detik. Kemudian setiap ke angka 1 itu artinya 5 detik ya. Nah, dari 0 ke titik yang sebelahnya ini namanya 1 detik, kemudian 2 detik, kemudian 3 detik, 4 detik, 5 detik. Ini kalau menggunakan jarum detik ya. Nah, berbeda ketika kita menggunakan jarum menit. Jarum menit itu yang panjang. Biasanya yang jarum menit bergerak. Nah, ketika apa? Ketika jarum detik sudah dari titik 12, kemudian kembali ke titik 12 lagi. Nah, barulah jam atau jarum menit bergerak atau bergeser. Setiap ke angka 1 itu artinya 5 menit. Bergerak ke angka 2 artinya 10 menit. Bergerak ke angka 3 artinya 15 menit. Jadi tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, dan seterusnya. Sampai berputar 360 derajat, artinya 60 menit ya. Kopinya kalau udah dimakan ditutup lagi. Untuk jarum jam yang pendek, ini merupakan jarum jam. Menunjukkan skala jam ya. Nah, ini contohnya ada pada angka 4. Kalau dia bergerak ke angka 5, dari 4 ke 5, nah itu artinya sudah bergerak 1 jam ya. Waktu yang sudah terlewat adalah 1 jam. Kalau dia berpindah dari 4 ke 5. Dari 5 ke 6 juga sama, itu artinya 1 jam ya. Atau dari pukul 4 ke pukul 6, nah itu artinya 2 jam. Baik, sampai sini Solihah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Tidak ada Ustaz. Nah, kalau misalnya pada tidak ada Ustaz. jam analog ya, jarum pendeknya itu mengarah ke 4 dan jarum panjangnya menuju ke angka 12, itu artinya pukul 4 tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Ini namanya pukul 4 tepat. Baik. Kemudian kita coba berlatih di halaman berapa ini? Ayo berlatih 3. Ini merupakan jam analog. Perhatikan pada jamnya, ternyata jarum pendeknya berapa? Jam 7 tepat. Menunjuk ke pukul 7 ya, dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Nah, ini artinya jam 7 tepat ya. Jam 7 tepat. Atau bisa dimaknai atau diartikan 2 pukul ya, yang pukul 7 tepat pagi atau pukul 19.00 malam ya. Kalau malam pukul 19.00. Sampai sini paham kira-kira Solihah?
Udah kebuli goreng mana? Insya Allah Ustaz. Nah, Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah. kenapa bisa bilang pukul 19.00 malam? Ada yang tahu kenapa? Itu jam digital Ustaz. Ini jam analog, bukan jam digital. Karena waktu kita adalah 24 jam. Waktu satu hari itu sama dengan 24 jam. Nah, kalau sudah siang-siang, pukul 12, pada siang hari pukul 12, Oh iya. maka Oke, pukul selanjutnya akan menjadi pukul 13. Pukul 13 siang, pukul 14 siang, pukul 15 sore ya, kemudian 16 sore, 17 sore, 18 sore ya, hingga ke pukul 19 malam ya. Nah, pukul 7 ini merupakan pukul 19.00 pada malam hari ya. Baik, kemudian nomor 2, pukul berapakah itu? Jam 6 sore. Pukul 6 atau kita bisa menulisnya pukul 6.00 pagi ya. 6 pagi, pukul 6 pagi atau 18.00 sore. Jika sore kita menamainya dengan atau menyebutnya dengan pukul 18.00 ya, Solihah. Nah, ini dari jam 12 siang berpindah ke angka 1 ya, pukul 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 18 sore ya. Kalau misalnya pukul 6 sore, ini bisa kita tuliskan 18.00. Kemudian nomor 3. Pukul berapakah itu? Jam 10.00. Pukul 10 atau pukul 11? 11. Pukul 11.00 ya. 11.00. Nah, atau 11 pagi. Bisa juga menjadi pukul 23.00 jika pada malam hari ya. Pada malam hari disebutnya dengan pukul 23.00. Nomor 4. Pukul berapakah itu? Pukul 5. Pukul 5. Tepat. Pukul 5 tepat ya, pada pagi hari. Atau bisa kita tulis dengan pukul 17.00 atau kita bisa membacanya dengan pukul 17.00 pada sore hari ya. Terakhir ya ini. Pukul berapakah? Pukul 1 tepat. Pukul 1 tepat. Pukul 1 dini hari ya. Atau bisa menjadi pukul 13.00 pada siang hari. Baik, Solihah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Kalau tidak ada, dikerjakan di Ayo Berlatih 4 pada halaman 8. Halaman 8, Ayo Berlatih 4 dikerjakan di rumah ya, Solihah. Kemudian Ayo Berlatih 5, halaman 9. Itu juga dikerjakan di rumah. Nah, nanti kalau sudah selesai. Yang belum datang bukunya, nanti pakai PDF ya. Nah, itu PDF-nya sudah Ustadz bagikan di grup WA. Kenapa Solihah? Tolong dimatiin dong Ustadz chatnya. Ustadz,
Buku anak yang di Indonesia belum datang, tapi apa salah alamat yang soalnya belum datang dari dulu. Pas belum mulai itu kenapa belum datang ya? Padahal di Cilengsi. Nanti bisa hubungi ustadznya saja ya. Nah, nanti insya Allah dicari tahu kenapa belum sampai bukunya. Ustadz Silakan. Asyira juga bukunya belum sampai. Sofia juga Ustadz. Silakan hubungi ustadznya ya jika memang bukunya belum sampai. Ini tadi ada yang baru masuk, siapa ya? Tadi juga bilang assalamualaikum ya di tengah-tengah pembelajaran. Siapa yang baru hadir? Tadi yang bilang salam itu Syakira. Iya, Syakira. Baik, dikerjakan di rumah ya, Salihah. Ayo berlatih 4 dan juga ayo berlatih 5. Setelah selesai, nanti dikumpulkan ke orang tuanya. Dikumpulkan ke ummu atau abunya ya, Salihah ya. Atau umi atau abinya. Atau ayah bundanya. Atau apa lagi? Bapak ibunya ya, silahkan dikumpulkan ke orang tuanya supaya dinilai oleh orang tuanya. Baik, Salihah. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Untuk ayo berlatih 6. Nah, nanti ya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, jazakumullahu khairan. Salihah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.